Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas bagaimana cara analisa struktur simple beam balok sederhana, dan kemudian menghitung kebutuhan tulangan menggunakan hand calcs yang tutorial sebelumnya atau video sebelumnya telah dibahas. Jadi poinnya di sini menggunakan Anastruk ini untuk analisis struktur, kemudian menggunakan hand calcs untuk menghitung kebutuhan tulangan dari hasil momen ultimate dari analisa struktur. Oke. Sepertinya oke. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu Anastruk. Karena video sebelumnya telah dibahas hand calcs. Jadi Anastruk itu jika kita menuju ke Anastruk adalah sebuah package Python. Jadi package dalam bahasa Python yang digunakan untuk analisa struktur 2 dimensi. Jadi 2 dimensi, baik itu rangka dan portal dan rangka. Adapun isinya ini, isi package ini sudah cukup canggih di sini. Ada beberapa kelebihannya, termasuk adanya analisa nonlinear geometri sudah masuk juga, dan database profil baja sudah masuk juga. Jadi ini source code-nya dari GitHub-nya Richie Fink yang pembuat Anastruk. Oke. Kita menuju ke dokumentasinya. Jadi bagi yang baru menonton video saya, jadi semua pembahasan akan menggunakan Jupyter Notebook menggunakan bahasa Python. Jadi bagi yang belum terbiasa, silakan menuju ke tutorial Python, banyak di YouTube. Saya recommended untuk melihat channelnya Kelas Terbuka. Di situ ada playlist Python yang sangat-sangat baik untuk menjadi panduan. Oke, kita lanjut Anastruk. Cara menggunakannya mungkin kita langsung saja sama-sama. Oke, cara menggunakannya jika kita menuju ke panduan sini, ada contoh example dari Anastruk. Yang dilakukan adalah pertama kita akan mengimport form Anastruk, import system element, kemudian kita definisikan sistem elemen itu sama dengan SS elements. Kita tes dulu. Oke, berhasil.
Di sini sistem elemen membutuhkan EA dan EI. Jadi sebelumnya kita sediakan dulu. Kita mengambil contoh sebuah balok, data dimensi dan beban. Balok dengan panjang bentang itu misal 10 meter, kemudian menggunakan gelagar, ukuran gelagarnya sebesar, tingginya sebesar misal 80 cm, kemudian lebarnya misal 40 cm, 0,4 meter, menggunakan FC misalnya 21, dan kita dapat menghitung ini karena dia membutuhkan elastisitas dan inersia. Di sini kita harus serta luas tulangan, kita harus menyediakan sini luas penampang sebesar BW kali H, kemudian inersia itu super 12 BH pangkat 3, kemudian elastisitas di sini menggunakan asas beton FC21 yaitu 4700 kali akar FC. Sebelumnya saya mengimport package matematika untuk akar. Di sini kita membutuhkan akar dari package matematika. Oke. Kemudian beban, kita misalkan ada beban merata di sini. Sebesar Q itu sebesar misal 10. Ini satuannya kilonewton per meter. Ini MPa misalnya. Ini meter. Ini meter juga. Dan ini meter. Oke, data sudah ada. Nah, EA di sini karena kita sudah punya E, tinggal kita masukkan di sini. EA sama dengan E kali A, EI sama dengan E dikalikan I. Nah, untuk memasukkan balok di Anastruk itu caranya seperti ini. SS add element. Kalau kita ke panduannya di sini ada pembahasan tentang elemen, bagaimana cara memasukkan add element, terus location, dan beberapa parameter. Tapi sebelumnya sudah kita siapkan EI, jadi kita tinggal mengisi location. Add element, jadi kita memasukkan balok dengan location ini sama dengan node 1 itu sebesar 0,0, kemudian node 2 nya itu 10,0. Mungkin kita tes dulu, kita cek show structure. Oke, udah masuk. Sudah ada masuk dari node 1 ke node 2, elemen 1, balok 1. Di sini saya merubah fix
size ukurannya misalnya 10x3. Oke, cukup. Nah, kemudian apalagi yang dibutuh? Yang dibutuh misal bebannya SS key load, key-nya sebesar key minus key untuk ke arah gravitasi ke bawah. Kemudian pada elemen ID pada elemen 1. Coba kita tes tampilkan. Oke, sudah masuk bebannya. Kemudian di sini kita berikan tumpuan di kirinya add support hinge di point 1, di node 1. Kemudian kita masukkan roll di point 2, di node 2. Oke, sudah masuk. Kita tinggal solve, jalankan running analisanya. Solve, gitu saja. Show structure untuk melihat strukturnya. Kemudian kita ingin melihat bending moment. Show bending moment. Fix size kita pakai ukuran yang sama di sini. Oke, sudah diperoleh. Momennya di sini sebesar 124,9. Sebenarnya simple beam seperti ini gampang dihitung menggunakan rumus sederhana. Jadi jika kita ingin mengkonfirmasi, misal kita hitung tersendiri menggunakan rumus simple, MU sama dengan 1/8 Q kali L pangkat 2. Coba kita tes apakah sudah benar. Oke, 125 cukup mendekati. Di sini 124,9, di sini 125,0. Oke, sudah dianggap benar. Nah, setelah ini apa yang kita lakukan yaitu kita ingin mengambil nilai ini. Bisa saja kita langsung mengetik seperti ini, MU sebesar 124,9. Tapi saya tidak ingin langsung seperti itu, jadi kita ingin mengambil dari package perintah post processing di sini dari Anastroke. Post processing kita ingin mengambil elemen result. Ini perintahnya ss get elemen result, elemen ID-nya berapa. Oke, misal di sini kita hasil sama dengan elemen result ss get elemen result elemen 1 misalnya. Kita coba tampilkan hasil. Oke, di sini ada beberapa hasil, ada momen minimum, maksimum, geser. Di sini ada key, itu geser. Nah, kita hanya interest ke momen min, jadi sebesar 124. Jadi saya bisa ketik di sini MU itu sama dengan hasil kita kasih komen itu momen min. Oke, kita ingin lihat MU. Oke, sudah bisa tampilkan. Saya ingin dia absolut nilainya, dan kemudian saya ingin di round misal 3 angka belakang koma. Oke, momen ultimate sudah tidak diperoleh.
Terus yang kita lakukan yaitu sebelumnya kita sudah bahas bagaimana hand calcs. Jadi momen ultimate ini kita hitung kebutuhan tulangannya. Oke, saya sudah siapkan di sini dari pembahasan sebelumnya. Saya masukkan ke dalam file balok.py. Jadi kita hanya perlu mengimportnya ke dalam file kerja kita, from balok, import semua. Jadi di sini balok, file tadi ini isinya berisi hand calcs dan serangkaian hitungan. Oke, kemudian kita akan mencoba menghitung tulangannya. Jadi balok MU itu sama dengan MU dari perhitungan sebelumnya. Kita beri satuan kilonewton meter. Kemudian BW itu sama dengan ini, BW, tapi dalam satuan BW kali 1000. Kita samakan satuannya dulu. Ini milimeter. Kemudian tinggi sama dengan tinggi dari sebelumnya, itu kali 1000 ke rubah ke milimeter. Oke, harusnya bisa. Kita coba dulu. Ada error. Kita coba lagi. Oke, sepertinya bisa. Sudah bisa. Tingginya 800, 400, FJ 21, diameter tulangan. Kebutuhan tulangannya ternyata 5, diperoleh 5. Spasi memenuhi. Oke, jadi sudah diperoleh jumlah tulangan sebesar di sini 5 buah diameter 16 tulangan pokok. Jadi misal kita ingin merubah bentangnya menjadi 9 meter. Sebelumnya di sini saya satukan ini saya satukan supaya lebih rapi. From balok ini saya pindah ke atas, ini juga ke atas seperti ini. Saya berjudul analisis struktur. Oke. Misal saya merubah bentangnya menjadi 7 meter misalnya, dan kemudian kita hitung kembali, shift enter. Oke, sudah. Mohon maaf, di sini sepertinya belum masuk. Sini L. Oke, sudah masuk. Bentang 7, momen ultimate 61,2. Kemudian kita ingin mengambil hasilnya MU, dan kita hitung kembali menggunakan hand calcs. Ulangi, hand calcs. Oke, 61 kita peroleh dari sini, dari perhitungan Anastroke. Kebutuhan tulangannya menjadi 5 buah.
tulangan perlu. Sepertinya dia 5 buah tulangan perlunya, menggunakan diameter 16. Jadi lingkungan atau environmentnya si Python sangat bagus untuk analisa struktur, di mana di sini saling terintegrasi workflow-nya, sehingga kita bisa merubah parameter tanpa pindah-pindah software, sehingga lebih bagus. Misal bebannya saya ingin rubah sebesar 30, saya langsung running semua sel di bawah. Oke, momennya sudah diperoleh dan jumlah tulangan sebesar 5 buah. Ternyata tidak ada perubahan di sini. Coba kita cek. Ya, oke. Sepertinya tidak ada kesalahan. Tipikal balok seperti ini bisa kita gunakan pada balok bentang-bentang, balok gelagar jembatan. Untuk bentang pendek ini sangat cepat untuk dihitung dan sangat mudah jika ada perubahan-perubahan. Oke, Anastruk sudah dibahas, kemudian Handcalcs sudah digunakan, sudah tercapai tujuannya. Saya kira cukup video kali ini. Semoga bermanfaat.